Assalamualaikum. Halo kawan-kawan, kalian kembali di channel kami Filosofi. Sebelum menyaksikan video, kita ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan tombol loncengnya agar kalian tahu ada video-video terbaru dari kami. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian juga mendapat manfaat dari menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Lebaran ketupat. Ketupat memang tidak bisa dipisahkan dari perayaan besar umat Islam di dunia. Idul Fitri di Indonesia, panganan nasi yang dimasak dalam jalinan daun janur itu seakan jadi hal yang wajib hadir. Enggak afdal rasanya merayakan lebaran tanpa ketupat. Namun, tahukah kamu kalau ketupat punya hari lebaran tersendiri? Ya, masyarakat Jawa biasanya mengenal sebagai lebaran ketupat. Lebaran ketupat sudah menjadi tradisi turun-menurun dari masyarakat Jawa, terutama yang berasal atau berada di kawasan pesisir. Dilansir dari halaman resmi Nahdlatul Ulama atau NU, Lebaran ketupat biasanya dilaksanakan 1 minggu setelah Idul Fitri atau 1 Syawal, yaitu pada tanggal 8 Syawal. Tradisi Lebaran ketupat diselenggarakan pada hari ke-8 bulan Syawal setelah menyelesaikan puasa Syawal selama 6 hari. Hal ini berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Secara sejarah, Lebaran ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Di masa itu, Sunan Kalijaga memperkenalkan 2 istilah ba'da pada masyarakat Jawa, yaitu ba'da Lebaran dan ba'da kupat. Ba'da Lebaran dipahami sebagai hari berlangsungnya prosesi pelaksanaan salat Id atau 1 Syawal. Hari tersebut biasanya dirayakan dengan saling bersilaturahmi satu sama lain dan saling memaafkan sesama. Sementara Ba'da kupat kini lebih dikenal sebagai Lebaran ketupat. Dalam merayakannya, masyarakat Jawa yang memeluk agama Islam akan membuat ketupat. Beras dimasak di dalam jalinan anyaman daun janur. Setelah matang, ketupat akan diantarkan ke kerabat terdekat dan pada orang-orang yang lebih tua sebagai simbol kebersamaan serta lambang kasih sayang. Ketupat biasanya diisi dengan nasi. Dihimpun dari berbagai sumber. Menurut H.J. de Graaf dalam buku Malay Annal, ketupat adalah simbol perayaan dari Hari Raya Islam pada masa pemerintahan Demak. Pada awal abad ke-15, Kesultanan Demak dipimpin oleh Raden Fatah. Demak membangun kekuatan politiknya sembari menyiarkan agama Islam dengan dukungan Wali Songo. Salah satu di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Graaf menduga kulit ketupat yang terbuat dari janur kelapa yang telah dibuang lidinya itu menunjukkan identitas budaya pesisir dipenuhi banyak pepohonan kelapa. Secara filosofi, janur kuning menurut orang Jawa diyakini bisa menolak bala atau nasib buruk. Oleh karena itu, nggak heran ketupat selalu hadir di beragam upacara adat. Janur merupakan kependekan dari Jatining Nur, atau di dalam bahasa Arabnya atau Ja'an-Nur, yang memiliki makna memiliki cita-cita untuk menggapai cahaya ilahi dengan hati yang bersih. Untuk itu, agar bisa mencapainya, seseorang harus selalu ingat kepada Tuhan, berzikir, dan beramal soleh. Dalam versi lain, ada pula yang menyebutkan bahwa ketupat telah ada jauh sejak masa Sunan Kalijaga. Di masa lalu, Lebaran ketupat merupakan sebuah tradisi memuja Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan. Dewi Sri dianggap sebagai pelindung kelahiran, kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Lalu, ketika ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia, tradisi tersebut mengalami akulturasi dan pengubahan makna. Masyarakat Jawa tak lagi mengucap syukuran akan hasil panen dan berkatnya pada Dewi Sri, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa melupakan sang Dewi,
Dewi Sri bukan lagi dipuja sebagai Dewi Padi atau kesuburan, tapi hanya sekedar simbol yang direpresentasikan dalam bentuk ketupat. Ketupat tak cuma dijadikan untuk makanan, tetapi juga untuk hiasan. Dalam Kamus Pepak Bahasa Jawa, Selamet Mulyono menuliskan bahwa kata ketupat berasal dari kupat. Kupat merupakan parafrase dari ngaku lepat atau laku papat. Ngaku lepat umumnya diimplementasikan dengan tradisi sungkeman di hadapan orang tua. Prosesi sungkeman memperlihatkan bagaimana seorang anak bersimpuh dan meminta maaf kepada orang tua, tidak angkuh, memuliakan orang tua, serta selalu meminta bimbingannya. Tak sampai di situ saja, mengaku salah bukan hanya berlaku untuk anak pada orang tua saja, tetapi juga pada kerabat, tetangga, dan teman-teman sekitarnya. Melalui saling berbagi dan memakan ketupat, masyarakat Jawa menampakkan keinginan untuk meminta maaf dan memaafkan sesama. Sedangkan laku papat diartikan ke dalam 4 istilah, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran memiliki arti usai atau berakhir yang menandakan selesainya masa berpuasa dalam Ramadan dan kesiapan menyongsong kemenangan. Luberan bermakna meluber atau melimpah. Selayaknya air yang meluber dari wadah, istilah ini memiliki makna budaya untuk membagikan berkah yang ada pada orang yang lebih membutuhkan. Leburan berarti melebur habis, saling meleburkan dosa dan memaafkan satu dengan yang lain. Terakhir, laburan berasal dari kata labur atau kapur yang memiliki makna putih dan dapat menjernihkan, sama seperti hati manusia seusai lebaran ketupat. Di pesisir Jawa Timur, lebaran ketupat sering disebut pula sebagai kupatan. Di beberapa daerah tertentu seperti Trenggalek, Jawa Timur, lebaran ketupat dirayakan secara lebih istimewa. Tidak hanya saling bersilaturahmi antar keluarga, saudara, kerabat maupun tetangga, masyarakat Trenggalek juga mengadakan kirap tumpeng raksasa. Tumpeng raksasa itu dibuat dari ribuan ketupat yang disusun mengerucut. Di bawahnya, kamu bisa menemukan beragam lauk pauk nikmat untuk menemani hidangan ketupat. Nantinya, tumpeng itu akan dibawa berkeliling kampung sebelum diantar ke lapangan dan menjadi rebutan warga maupun pengunjung. Seru sekali ya. Tradisi serupa juga bisa kamu temukan di Pulau Lombok yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Bedanya, lebaran ketupat lebih dikenal sebagai lebaran topat. Pada hari lebaran ketupat, masyarakat Islam Sasak di Lombok akan berziarah ke makam leluhur, zikir, lalu menyantap ketupat bersama di pantai. Di dalam versi lain, Hari Raya Ketupat merupakan hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 8 bulan Syawal. Pada hari raya ini, umat Islam biasanya merayakan dengan cara membuat ketupat dan memakannya bersama-sama orang terdekat. Tradisi ini adalah satu metode dakwah dari Wali Songo, membiasakan umat Islam di Nusantara agar berpuasa 6 hari di bulan Syawal sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian menyusulnya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun. Hal ini dijelaskan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan, Kiai Haji Taufik Hashim, melalui akun Facebook pribadinya. Maka cara Wali Songo untuk melaksanakan ajaran Nabi tersebut adalah dengan membuat istilah Hari Raya Ketupat, di mana setelah puasa Ramadan ada Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, lalu dibuat istilah Hari Raya Ketupat yang bertepatan dengan tanggal 8 bulan Syawal. Di sela-sela Hari Raya Idul Fitri itu ada waktu 6 hari yang dimanfaatkan oleh Wali Songo guna menganjurkan umat Islam berpuasa, dan tanggal 8 Syawal ditetapkan sebagai Hari Raya Ketupat, yaitu hari raya bagi orang yang berpuasa Ramadan sekaligus hari raya bagi orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun sebenarnya menurut sebagian ulama puasa 6 hari dalam hadis tersebut tidak harus dilaksanakan berturut-turut tiap hari, melainkan boleh dipisah dengan hari lain. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Intinya,
Hari Raya Ketupat merupakan metode dakwah Wali Songo agar umat Islam Nusantara melaksanakan sunnah Nabi, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Para Taufik menilai cara dakwah tersebut sangat indah dan mudah diterima oleh umat Islam Nusantara, apalagi ditambah silaturahim, muwasalah, sesama saudara, sanak famili, tetangga, dan kerabat. Maka ada di sebagian daerah umat Islam yang membudayakan puasa 6 hari ini. Bahkan ada juga sebagian masjid dan mushola yang selama malam tanggal 2 Syawal hingga malam tanggal 2 Syawal tetap membangunkan umat melalui speaker untuk ibadah sahur seperti layaknya bulan Ramadan. Semoga bermanfaat.